Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tema The Innovation Theory dengan mata kuliah kewirausahaan yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Afifah Santika, Rada Viviana, Emrestu Pratama, Sekar Arumning Tias, dan Luluul Maftuha. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami kerjakan pada minggu yang lalu. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian inovasi yang akan dijelaskan oleh Restu Pratama. Kepada Restu dipersilakan. Pengertian inovasi. Inovatif yaitu kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Menurut KBBI, inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru. Bersifat pembaruan, wirausahawan yang kreatif akan mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi pada zaman sekarang. Ia harus mampu meningkatkan inovasi yang lahir dan penelitian yang serius. Inovasi yang berhasil adalah inovasi sederhana, terfokus, jelas, dan memiliki desain tersendiri. Berikut merupakan pengertian inovasi menurut ahli. Menurut Robin Lowe, inovasi adalah suatu yang sangat penting dalam sebuah perusahaan dengan menciptakan kegiatan bisnis yang baru, dalam menciptakan pertumbuhan dan menjamin kelangsungan hidup dalam usaha yang sudah ada. Menurut Kotler, mengatakan bahwa inovasi itu pada setiap barang, jasa, gagasan yang dianggap sebagai sesuatu yang baru. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan inovasi adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya atau survive dengan memecahkan masalah dan menciptakan peluang untuk mensukseskan usahanya. Yang selanjutnya yaitu proses inovasi. Proses inovasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pencarian ide. Pencarian ide adalah tahap pembuatan ide-ide baru dan atau memperkuat ide yang sudah ada. Yang kedua, pemanenan ide adalah pengaplikasian ide-ide yang sudah terkumpul, disaring, dan dievaluasi. Yang ketiga, pengembangan dan implementasi ide. Penelitian, percobaan, perbaikan, dan pengembangan dari suatu ide dan implementasinya. Berinovasi yaitu memperkenalkan sesuatu yang baru dari sebuah ide. Metode atau alat inovasi adalah kombinasi dari suatu proses, pembuatan ide dan pengimplementasiannya. Inovasi adalah perubahan yang dapat berupa suatu proses atau suatu lompatan besar menuju sesuatu yang diinginkan. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam tim untuk membangun kreativitas dan inovasi. Semua orang mampu menggunakan kreativitas, pengalaman, kecerdasan mereka untuk mengimplementasikan perubahan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Luluul Maftuha. Kepada Lulu dipersilakan. Tujuan dan manfaat inovasi. Tujuannya yaitu mengurangi biaya, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengurangi konsumen energi, dan mengganti produk atau layanan. Dan manfaatnya adalah memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan, meningkatkan produktivitas perusahaan, membuat bisnis Anda menjadi unik, dan mengalahkan kompetitor yang kuat. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh Sekar. Kepada Sekar dipersilakan. Prinsip inovasi. Prinsip keharusan. 1. Menganalisis peluang. Semua sumber peluang inovasi harus dianalisis secara sistematis. Tujuannya adalah mencari peluang yang benar-benar sesuai dengan inovasi yang akan dilakukan. Yang kedua, memperluas wawasan. Semakin banyak hal-hal baru yang kita dapati, semakin mudah bagi kita untuk mencapai gagasan inovatif. Yang ketiga, bertindak efektif. Sebuah inovasi harus bersifat efektif dalam artian sesuai dengan kebutuhan. Syarat bagi keefektifan sebuah inovasi adalah kesederhanaan. Prinsip-prinsip inovasi yang B yaitu prinsip larangan. Yang pertama, berlagak pintar. Jangan melakukan hal yang melebihi kemampuan yang dimiliki. Setiap orang mempunyai keterbatasan. Yang kedua yaitu rakus. Ada suatu ungkapan bijak, berlakulah fokus, jangan rakus. Maksudnya adalah tidak melakukan pekerjaan yang banyak sekaligus. Yang ketiga, berpikir terlalu jauh ke depan. Jangan coba berpikir atau berkata 20 tahun lagi hal ini akan sangat dibutuhkan masyarakat. Sebagai gantinya, berpikirlah saat ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rada Viviana. Kepada Rada dipersilakan.
Faktor pendorong terjadinya inovasi. Menurut Rajab Tirana dan Hui, pada tahun 2017 mengatakan inovasi merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam usaha, di mana pengembangan produk lama dan penciptaan produk baru yang melihat kebutuhan konsumen. Dan ini menjadi keuntungan perusahaan dalam peningkatan kinerja. Cat et al. 2007 mengatakan inovasi sangat penting dilakukan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, perkembangan teknologi yang begitu cepat seiring adanya produk baru, proses dan pelayanan baru pesaing, dan ini mendorong wirausahaan untuk bersaing dan sukses dan menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi baru. Dua, perubahan siklus hidup produk semakin pendek, yang artinya bahwa produk atau layanan lama harus diganti dengan yang baru, dengan waktu yang lebih cepat. Ini dihasilkan dengan adanya pemikiran kreatif yang menimbulkan inovasi. 3. Pemenuhan kebutuhan konsumen. Harapan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan mengharapkan lebih dalam baik kualitas, pembaruan, daya tarik, dan harga. Oleh karena itu, kreativitas dalam berinovasi dalam memuaskan konsumen dan mempertahankan konsumen sebagai pelanggan. 4. Pasar teknologi yang berkembang cepat. Ide semakin mudah ditiru, dan ini membutuhkan metode penggunaan produk, proses baru yang lebih baik, dan layanan yang lebih cepat dan lebih baik. Inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar, dan menciptakan posisi korporat yang lebih baik. Baiklah, terima kasih kepada Rada. Nah, itu tadi hasil diskusi kelompok kami tentang The Theory Innovation. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi tempat kita belajar kembali. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.